Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Lumayan, hari ini hujan. Ya. Tapi kita harus tetap semangat untuk belajar. Bisa? Bisa. Harus bisa. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awalinya dengan berdoa. Ibu meminta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Berdoa mulai. Doa sama. Terima kasih banyak Jessica yang sudah memimpin kita dalam doa. Oke, baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengecek kehadiran terlebih dahulu. Bagaimana? Semuanya hadir atau tidak? Tidak? Oke, berapa orang yang tidak hadir hari ini? 4? Oke, yang hadir hari ini sudah siap untuk kita belajar? Sudah. Oke, baiklah. Masih ingat pertemuan kita sebelumnya kita sudah belajar tentang apa kemarin? Sifat dari periodik unsur. Ada 2 sifat yang kita sudah pelajari, yaitu sifat jari-jari atom dan energi ionisasi. Baiklah, jadi hari ini kita akan belajar lagi tentang sifat dari periodikan unsur, yaitu ada 2 sifat lagi tentang afinitas elektron dan juga keelektronegatifan ya anak-anak. Oke, Ibu cek dulu bawah tabel periodik atau tidak? Bawah ya. Silakan perhatikan tabel periodiknya. Jadi ada unsur golongan 1 sampai 8A dan juga golongan 1B sampai 8B dan juga ada unsur-unsur yang letaknya di periode 1 sampai periode 7. Tetapi sekarang sudah ada unsur-unsur periode ke-8 anak-anak. Jadi yang tabel periodik yang kita punya itu baru sampai periode ke-7. Sekarang coba perhatikan slide di depan. Sudah lihat? Sudah baca pertanyaan di sini? Coba satu orang baca. Sifat anak SMA apakah sama dengan sifat anak SMP, anak SD, atau anak TK? Oke. Jadi menurut kalian bagaimana, sama atau tidak? Tidak. Tidak. Kenapa sehingga tidak sama? Beda pola pikirnya. Beda pola pikir. Ada lagi yang lain? Ya betul Ibu. Ini ditentukan oleh tingkat umur juga. Jadi semakin tinggi umur kita, bertambah umur juga, maka semakin dewasa juga pemikiran Oke. Ya, betul. Jadi Anya menjawab pola pikirnya berbeda antara anak SD, anak TK dengan kalian yang anak SMA. Dan juga perbedaan umur juga yang mengakibatkan terjadinya perbedaan sifat dari anak SD, anak TK, dan anak SMA. Sama juga dengan tabel periodik unsur ini. Jadi tabel periodik unsur ini memiliki sifat-sifat yang berbeda. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang 2 sifat selanjutnya yang sambungan dari kemarin. Jadi hari ini kita akan belajar tentang apa? Sifat afinitas elektron dan sifat keelektronegatifan. Oke, sebelum itu mari kita perhatikan video animasi di slide anak-anak. Oke. Sudah perhatikan tadi video pembelajaran tadi? Oke, jadi video pembelajaran tadi disampaikan tentang sifat dari afinitas anak-anak. Jadi berlanjut dari kemarin kita sudah tahu sifat dari jari-jari atom dan juga sifat dari energi ionisasi. Nah, elektron dan juga keelektronegatifan. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa bantu Ibu untuk baca? 3. Mempresentasikan mulai tabel grafik atau diagram hubungan antara atom-atom dengan afinitas elektron berdasarkan sifat keperjadian unsur. Oke, jadi ada 2 sifat dari periodik unsur yang akan kita pelajari, yaitu apa? Apa anak-anak hari ini? Tentang Afinitas elektron dan keelektronegatifan. Ya, afinitas elektron dan keelektronegatifan. Oke, ada yang sudah punya gambaran tadi tentang kedua sifat ini anak-anak? Oke, pembagian kelompok. 1, Anya, Dimas, Jen, Ana, Ersya, dan Gary silakan duduk berkelompok. Untuk itu, ketua kelompoknya silakan maju untuk mengambil LKPD dan kerjakan soal-soal yang ada di LKPD ya. Semuanya harus aktif karena Ibu akan menilai semua proses pembelajaran ini ya anak-anak. Ibu kasih waktu 20 menit untuk menyelesaikan LKPD. Silakan didiskusikan.
Silakan maju untuk kelompok 1 presentasi hasilnya. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil tugas kami. Sebelum mempresentasikan tugas kami, perkenalkan nama saya Dimas Johannes Heronwa sebagai moderator. Perkenalkan, saya Fajar Saridia sebagai pembaca. Materi tugas kami akan dibacakan oleh waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan oleh moderator. Di sini saya akan membacakan hasil dari diskusi kami. Baik, yang pertama, afinitas elektron. Berdasarkan grafik di atas, bagaimana kecenderungan afinitas elektron dalam satu golongan dan satu periode? Jawabannya, dalam satu golongan dari atas ke bawah, afinitas elektron semakin berkurang. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektron semakin bertambah. Mungkin dari kelompok lain ingin memberikan kritik atau pertanyaan, waktu dan kesempatan saya berikan. Antara unsur 17Cl dan 18Ar, manakah yang memiliki afinitas elektron lebih kecil? Dari unsur 11Na, 11Na, 19K, unsur manakah yang memiliki elektron negatifan yang paling besar? Unsur yang memiliki afinitas elektron lebih kecil yaitu 17Cl karena memiliki dua unsur tersebut terletak dalam satu periode berdasarkan sifat afinitas elektron dalam satu periode. Semakin tekanan afinitas elektron semakin besar sehingga unsur 18Ar yang letaknya paling kanan yang memiliki afinitas elektron terbesar dan unsur 17Cl memiliki afinitas elektron lebih kecil. 17Cl ya yang lebih kecil. Elektronegatifan paling besar merupakan unsur 11Na. Iya, 11Na karena sifatnya itu dari atas ke bawah semakin apa? Semakin kecil. Jadi Na itu letaknya paling Paling atas. atas. Pertanyaan lagi. Sekian dari kami. Terima kasih. Oke, mari kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Teman-teman semuanya, selamat pagi. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Andrea Piras, saya di sini sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Febronia Anciata, saya sebagai pembaca. Afinitas elektron merupakan besarnya energi yang dilepaskan apabila suatu atom menarik sebuah elektron. Dalam satu golongan, semakin ke bawah, afinitas elektron semakin kecil. Dan dalam satu periode, semakin ke kanan, afinitas elektron semakin besar. Baik, ini hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, saya persilakan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Mengapa keelektronegativan unsur klorin lebih besar daripada unsur belerang? Jawabannya, keelektronegatifan unsur klorin lebih besar daripada unsur belerang karena dalam suatu periode dari kiri ke kanan jari-jari atom semakin kecil sehingga gaya tarik inti terhadap elektron semakin besar. Akibatnya atom semakin mudah menarik elektron yang mengakibatkan harga keelektronegatifan semakin besar. Apakah jawaban kami pas? Pas. Di antara dari unsur halogen, atom yang memiliki keelektronegatifan paling besar yaitu unsur fluorin F. Karena dalam satu golongan makin ke bawah keelektronegatifan makin kecil. Fluorin letaknya paling atas sehingga fluorin F memiliki keelektronegatifan paling besar. Oke. Apakah pas? Sekian dari kami. Terima kasih. Oke, mari kita berikan aplaus yang menuju kelompok 2. Selanjutnya kita ke kelompok 3, silakan. Kita menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Berdasarkan dari unsur golongan 2A yang memiliki afinitas elektron terbesar yaitu unsur berlium. Sedangkan unsur yang memiliki afinitas elektron terkecil yaitu unsur radium. Karena dalam satu golongan dari atas ke bawah afinitas elektron makin kecil. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kami akan menutup hasil presentasi.
Oke, mari kita berikan aplaus kepada kelompok. Ya, anak-anak, jadi seperti yang sudah kalian kerjakan dalam kelompok dan kalian diskusikan, kemudian presentasikan dan tadi tanya jawab, Ibu menganggap bahwa kalian sudah memahami tentang kedua sifat ini, yaitu sifat apa? Afinitas elektron, dan sifat yang berikutnya adalah keelektronegatifan. Afinitas elektron dalam satu golongan. Golongan itu berarti dari mana ke mana? Iya, dari atas ke bawah. Afinitas elektronnya semakin kecil atau semakin besar? Semakin kecil. Iya, semakin kecil. Sedangkan dalam satu periode itu dari mana ke mana? Oke, dari kiri ke kanan. Afinitas elektronnya bagaimana? Semakin besar. Oke, sudah bisa memahami? Iya. Kemudian sifat yang berikutnya adalah keelektronegatifan. Keelektronegatifan dalam satu golongan dari mana ke mana? Dari atas ke bawah. Bagaimana sifatnya? Semakin kecil. Oke, sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin besar. Berarti Ibu menganggap bahwa kalian memang sudah mengerti. Baiklah, silakan kumpulkan LKPD-nya. Anak-anak, Ibu bangga bahwa kalian berhasil dan memahami kedua sifat ini. Ketua kelompok silakan kumpulkan LKPD, jangan lupa tulis nama. Sekarang saatnya Ibu kasih kalian kesempatan untuk menuliskan rangkuman dari proses pembelajaran kita hari ini. Apa yang kalian dapatkan, tuliskan di buku catatan kalian. Setelah itu Ibu akan tunjuk untuk bacakan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ya. Ada yang bisa menyimpulkan apa yang kalian dapatkan hari ini? Dimas, silakan. Saya mendapat kesimpulan ini afinitas elektron merupakan besarnya energi yang dilepaskan apabila suatu atom menarik sebuah elektron dalam satu golongan. Semakin ke bawah afinitas elektron semakin kecil, dan dalam satu periode semakin ke kanan afinitas elektron semakin besar. Oke, itu adalah pengertian dari afinitas elektron dan sifat dari afinitas elektron. Kemudian masih ada lagi sifat periodik yang satunya lagi adalah keelektronegatifan. Oke, ada ya, silakan. Dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa keelektronegatifan merupakan kecenderungan suatu atom dalam menarik elektron yang digunakan bersama dalam membentuk ikatan. Dalam suatu golongan, semakin ke bawah elektronegativitas semakin kecil. Dalam suatu periode, semakin ke kanan elektronegativitas semakin besar. Oke, bagaimana? Yang lainnya sudah mengerti tentang pembelajaran kita hari ini, jadi kesimpulannya sudah disampaikan oleh kedua temanmu. Sifat dari afinitas elektron dan sifat dari keelektronegatifan. Sudah paham? Sudah. Oke, kalau sudah paham seperti biasanya, sekarang Ibu akan mengevaluasi pembelajaran ini dengan memberikan prospek. Iya. Yang sudah dapat soalnya silakan dikerjakan. Soalnya 8 nomor, Ibu kasih waktu 9 menit untuk kerja. Jangan lupa baca soal, tulis nama dan kelas ya. Oke, boleh kumpul sudah. Baiklah, jadi evaluasi ini Ibu akan periksa dan Ibu akan mengetahui siapa-siapa saja yang hari ini memang memahami pembelajaran kita hari ini, anak-anak. Ya, yakin bisa tuntas? Yakin. Ya. Dan hari ini pembelajaran kita cukup sampai di sini, anak-anak. Minggu depan itu kita akan belajar tentang ikatan kimia. Jadi Ibu harap sebelum kita masuk atau belajar tentang ikatan kimia, kalian juga harus mempersiapkan diri di rumah, belajar memang, sehingga pada saat pembelajaran Ibu jelaskan kalian sudah ada gambaran. Bisa atau tidak? Bisa. Oke. Untuk tugas hari ini Ibu akan kirimkan di WA grup kita, jangan lupa dikerjakan di rumah. Bisa? Oke. Pembelajaran kita hari ini sekian, cukup sampai di sini. Bagaimana hari ini, menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Harus selalu menyenangkan. Oke, meskipun cuaca kita hari ini tidak bersahabat, tetapi Ibu bangga karena kalian sudah berusaha untuk mengikuti proses pembelajaran hari ini dengan baik. Dan Ibu menganggap kalian semua sudah mengerti tentang sifat dari periodik unsur. Sudah paham? Sudah. Iya. Oke, sebelum kita pulang, anak-anak, marilah
dengan doa sehingga di jalan kita dijaga dari segala macam bahaya. Silakan. Guru dan teman-teman, kita mengakhiri kegiatan pelajaran kita hari ini. Mari kita mengakhirinya dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih banyak Iko sudah memimpin doa. Selamat siang anak